Seluruhnya aku berikan untukmu. Apa yang kamu minta kita berikan supaya engkau menceraikan Zainab. Apa kata Abul As? Subhanallah. Dan begitu bahagianya wanita ketika mendengarkan ini dari suaminya. Apa kata Abul As? Tidak ada harta yang lebih berharga dibandingkan ketika aku memiliki Zainab. Subhanallah. Akhirnya Abu Lahab, dia menganggap tidak bisa sudah ini orang. Biarinlah. Ini biar syukurin lah, biar tahu rasa dia ntar. Apa yang akan dia rasakan. Sudah. Zainab begitu kuatnya kalimat Abul As ini menancap dalam hatinya. Dia tidak mau menceraikannya. Diganti dengan perempuan lain, dikatakan istriku yang tercantik. Diganti dengan harta, dikatakan istriku harta yang paling berharga yang aku miliki. Luar biasa. Dan itu menancap di hati Zainab. Kisah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Di mana Zainab ini menikah dengan seorang laki-laki yang terpandang di kalangan Quraisy, yang laki-laki itu tidak lain dan tidak bukan adalah sepupunya Zainab, karena dia adalah putra dari saudarinya Khadijah. Jadi Zainab putrinya Khadijah menikah dengan seorang laki-laki anak dari saudaranya Khadijah. Jadi misanan, sepupu ya. Misan, saudara misan, saudara sepupu. Nah sudah, yang laki-laki itu cukup terpandang jujurnya, cukup dikenal sifat keberaniannya, cukup dikenal kesopanannya, cukup dikenal kesetiaannya di masyarakat Arab Quraisy saat itu. Yang laki-laki itu bernama Abul As ibnu Rabi' radhiyallahu taala anhu ardahu. Ini belum cerita aja rasanya kayak sudah mau nangis saya. Abul As bin Rabi' ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Jadi masih di zaman sebelum Rasulullah berusia 40, sebelum diangkat menjadi nabi. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu an atazawwaja min Zainab." Ya Rasul, bukan ya Rasul ya wahai pamanku, wahai Muhammad, aku mau izin kepadamu untuk menikahi Zainab. Dan antum lihat apa jawaban Rasulullah. Padahal itu sebelum zaman Islam. Apa Nabi Muhammad SAW menjawab kepada laki-laki terpandang ini? Walaupun tidak kaya, Abul As bukan laki-laki kaya, tapi dia terpandang karena akhlaknya. Dan ternyata pilihan Zainab untuk menikah dengan Abul As yang tidak kaya tapi terpandang karena akhlaknya, itu tidak mengecewakan sama sekali. Sudah, maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Abul As, kamu tunggu sejenak. Tentu aku akan bertanya kepada Zainab, karena tidak boleh memaksa seorang anak gadis untuk menikah. Maka aku akan tanya kepada Zainab." Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Zainab, mengatakan, "Ya Zainab, inna bina itu punya keren banget." Nah, bin Rabi' mendatangi. Maka bagaimana pendapatmu, kata Rasulnya, itu menandakan bahwa dia menerima lamaran itu. Subhanallah, apa yang terjadi? Akhirnya dinikahkanlah Zainab dengan Abul As bin Rabi'. Nah, pernikahan itu diawali dengan kisah yang sangat-sangat berkesan dalam kehidupan Rasulullah. Apa itu? Di malam pengantinnya Zainab dengan Abul As bin Rabi', malam terindah untuk seorang wanita, dia dihadiahi oleh Ibunda Khadijah kalung yang tidak pernah lepas dari lehernya Ibunda Khadijah. Maka sebagian ulama itu menamai kisah ini dengan kisah apa? Qiladatu Khadijah, kalungnya Khadijah. Jadi ceritanya bukan cerita Zainab, ceritanya bukan cerita Abul As bin Rabi', ceritanya bukan ketika mereka berpisah karena berbeda keyakinan, tapi justru inti cerita ini oleh sebagian ulama dikatakan adalah kalungnya siapa? Kalungnya Ibunda Khadijah. Nah, sudah oleh Ibunda Khadijah diberikan hadiah kalung. Yang kalung itu langsung oleh Ibunda Khadijah dilepas dari lehernya dan dipakaikan langsung oleh Ibunda Khadijah ke lehernya Zainab. Dikatakan, "Wahai Zainab, ini kalung hadiah dariku untuk menambah kebahagiaan malam pengantinmu." Masya Allah. Sudah. Akhirnya menikahlah itu Zainab radhiyallahu taala anha wa ardhaha dengan Abul As bin Rabi'. Dan saat itu tidak ada mukmin, tidak ada kafir. Kenapa? Kan Rasulullah belum diutus menjadi nabi dan rasul. Semuanya sama. Nah, sudah. Apa yang terjadi? Maka mereka menikah dan melahirkan beberapa anak. Ada namanya Ali dan Umamah.
Sudah kemudian Umamah ini ada ceritanya ketika Rasulullah sujud, Umamah naik ke punggung Rasulullah, akhirnya Rasulullah melamakan sujudnya. Itu putri Zainab bersama Abul As bin Rabi, putranya Zainab bersama Abul As bin Rabi. Sudah mulai muncul masalah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tahan dulu ya teleponnya ya, ini biar cerita ini selesai dulu, sehingga saya harapkan pemirsa dapat feel-nya. Jadi nunggu kita buka dulu saja. Iya, jadi jangan buru-buru telepon, Anda tunggu dulu. Ya. Ini kita ingin transfer feel yang kita rasakan sekarang ini kepada pemirsa sekalian. Maka saya akan bercerita betul-betul seakan-akan cerita ini sedang Anda alami gitu. Mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Maka apa yang terjadi? Awal masalah di rumah tangga mereka, ketika mereka saling mencintai, ketika mereka saling menghargai, ketika Abul As bin Rabi seorang laki-laki setia yang tidak pernah tertarik menikah dengan wanita lain, ketika Zainab radhiyallahu taala anha yang sangat membanggakan Abul As bin Rabi, laki-laki setia, laki-laki yang sangat sopan, laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Awal masalahnya ketika Abul As bin Rabi membawa dagangan orang-orang Makkah untuk dijual di Syam. Itu yang kita tahu, rihlatus syita'i was-saif. Jadi perdagangan orang-orang Mekah ke negeri Syam. Ketika Abul As bin Rabi berangkat ke negeri Syam membawa barang dagangan orang-orang Makkah, setelah Abul As bin Rabi selesai dari pekerjaannya itu, Abul As bin Rabi kembali, dia dikejutkan dengan Zainab yang telah masuk Islam. Karena Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul ketika Abul As bin Rabi ada di Syam. Sudah. Ketika Abul As datang, Zainab dengan wajah yang begitu ceria menyambut suaminya. Dia ingin memberitakan suatu berita gembira dengan harapan suaminya akan ikut bersamanya. Dia mengatakan, "Ya Abul As ibn Rabi, wahai suamiku Abul As bin Rabi, inni qad aslamtu, aku telah berislam. Karena ayahku telah diutus menjadi nabi, bu'itha abi nabiyan, ayahku diutus menjadi seorang nabi. Dan bukan hanya aku yang masuk Islam, ibuku Khadijah. Kemudian saudariku yang lain, semuanya masuk Islam. Termasuk beberapa sahabat yang disebutkan oleh Zainab." Maka Abul As bin Rabi tentu ini suatu pukulan berat untuknya. Karena Islam saat itu sesuatu yang dibenci. Islam saat itu adalah sesuatu yang aneh untuk mereka. Itulah kenapa hadisnya mengatakan, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban." Islam itu di awalnya asing, maka kaget Abul As. Maka Abul As mengatakan, "Lima la tukhbirini, kenapa engkau tidak memberitahukan kabar ini kepadaku sebelumnya sehingga aku bisa menimbang-nimbang?" Maka Zainab mengatakan, "Wahai suamiku, tidak mungkin aku mendustakan ayahku." Subhanallah, ini menunjukkan rumah tangga Rasulullah SAW yang anak-anak Rasulullah itu menjadi anak-anak yang sangat percaya kepada ayahnya. Dan ini yang perlu dibangun di rumah tangga kita. Coba antum bisa bayangkan ya. Jadi ketika seorang ayah mengambil keputusan, maka istri dan anak-anaknya semuanya betul-betul yakin bahwa keputusan ayahku adalah yang terbaik. Terutama anak perempuan, Ustaz. Terutama anak perempuan. Membangun kepercayaan tidak mudah. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Nah, sudah. Apa yang terjadi? Akhirnya Abul As mengatakan, "Wa abuka ghairu muttaham." Aku yakin ayahmu itu tidak pernah tertuduh karena buruknya akhlaknya, karena kedustaannya. Bahkan Rasulullah telah mendapatkan sebelum itu gelar Al-Amin. Nah, maka Abul As mengatakan, "Dia sudah, kamu masuk Islam saja." Maka kemudian Abul As bertanya kepada Zainab, "Lalu Zainab, apakah engkau akan meninggalkanku?" Muncul keresahan dalam hati. Ini wanita yang sangat dia cintai sekarang berbeda keyakinan dengannya. Kalau iya. Maka Abul As bertanya, "Wahai Zainab, apakah engkau akan meninggalkanku?" Maka Zainab mengatakan, "Apabila aku meninggalkanmu, wahai Abul As, maka siapa yang akan mendampingimu?" Masya Allah. Itu artinya bahwa Zainab mengikrarkan, "Aku tidak akan meninggalkan dirimu, wahai suamiku." Ini bagaimana ungkapan kesetiaan yang apabila seorang suami mendengarkan ini dari istrinya, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Ini suatu power yang luar biasa yang diterima oleh suami. Dan itu mungkin tanpa disadari istri, kalimat itu menumbuhkan jiwa kelaki-lakian yang semakin jantan banget nih saya kayaknya gitu. Ketika istri itu mengatakan, "Aku gak akan ninggalin kamu."
Dan saya punya cerita lain, walaupun ini kita cerita bukan dari orang Islam ya, tapi ini menunjukkan kekuatan seorang istri ketika mendampingi suami, itu menjadikan suami betul-betul kuat. Antum masih ingat Clinton itu, dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan tetap setia mendampingimu. Dan itu ternyata yang menguatkan Bill Clinton, dan rumah tangganya sampai sekarang aman-aman saja begitu. Nah, maka itu yang diucapkan oleh Zainab kepada Abul As bin Rabi. Zainab mengatakan, aku tidak akan meninggalkanmu. Subhanallah. Maka Abul As merasa kuat. Sudah, mereka tinggal di kota Makkah dalam keadaan Zainab muslimah, Abul As bin Rabi dalam keadaan kafir. Dan bukan sesuatu yang ringan. Karena apa? Islamnya Zainab tentu mempengaruhi Abul As bin Rabi, yang dimana kaumnya Abul As bin Rabi itu membenci Rasulullah, membenci mertuanya Abul As. Sampai dalam kisah ini menarik betul. Tentu pemirsa semuanya tahu Abu Lahab. Ya. Dan dibilang Abu Lahab itu kan karena seperti api di belakang kita ini kan. Lahab itu kan artinya kobaran api. Kobaran api. Nah, seperti ini sekarang nih, kita lagi camping, maka kita bikin api unggun juga kan. Suasananya keren kan pemirsa ya, Masya Allah. Maka Abu Lahab mendatangi suami dari putri-putri Rasulullah SAW. Jadi Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi. Kemudian dua putri Rasulullah menikah dengan laki-laki yang kakak beradik, putra dari Abu Jahal. Mereka yang bernama Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah, mereka keluargaan semua, keluarga. Maka Abu Lahab datang ke rumahnya Utbah. Dia mengatakan, Utbah, mertua kamu gila. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Maka Utbah ceraikan putrinya. Maka Utbah sepakat untuk menceraikan putri Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi kepada Utaibah. Datang kepada Utaibah, Abu Lahab datang mengatakan, wahai Utaibah, mertuamu gila. Karena dia telah mengaku dirinya sebagai seorang nabi, maka ceraikan putrinya. Maka Utaibah pun menceraikan putri Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lihat bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan risalah ini sampai putri beliau diceraikan oleh suaminya. Yang terdampak bukan hanya pada diri Rasulullah, bukan pada dirinya, tapi keluarganya. Tapi karena memiliki keluarga yang kuat, dan ini penting, juru dakwah harus punya keluarga yang kuat. Harus punya istri yang mendukung dakwahnya. Harus punya anak-anak yang mengerti siapa ayahnya. Tujuannya apa? Karena tidak selalu nyaman kehidupan para dai itu. Mungkin ada gangguan, mungkin ada ketika ditinggal ada gangguan di rumah. Bisa jadi ketika kita sedang ada di luar kota, kita ada di luar pulau segala, mungkin itu bukan sesuatu yang mudah untuk keluarga kan. Nah sudah, maka setelah Utbah dan Utaibah menceraikan putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum, yang akhirnya mereka berdua dinikahi oleh Utsman ibnu Affan. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sudah, maka giliran Abu Lahab datang ke rumah Abul As bin Rabi, suami dari Zainab. Dengarkan percakapannya pemirsa. Datanglah Abu Lahab ke rumah Abul As bin Rabi. Kemudian Abu Lahab mengatakan, Abul As, ceraikan Zainab. Dalam keadaan diskusi ini, tanpa Abul As bin Rabi tahu, ternyata terdengar oleh telinganya Zainab. Subhanallah. Terdengar. Apa yang terjadi? Abu Lahab mengatakan, wahai Abul As, ceraikan Zainab. Ceraikan Zainab. Maka Abul As mengatakan, aku tidak akan menceraikan Zainab. Ini sudah kemudian Zainab merasa, ternyata aku tidak salah bertahan di sisi suamiku. Karena ternyata suamiku juga mempertahankan aku. Maka Abu Lahab mengatakan, aku tidak akan menceraikan Zainab. Abu Lahab mengatakan, qad junna abuha, bapaknya telah gila, maka khawatir keturunanmu akan tertular kegilaannya. Maka Abu Lahab mengatakan, kalau yang gila ayahnya, kenapa aku ceraikan anaknya? Subhanallah, kalimat yang luar biasa yang menunjukkan bahwa dia betul-betul membela istrinya di hadapan laki-laki yang sedang mencerca bapak dari istrinya. Dan ini kisah ini nggak sekedar cerita, tapi betul-betul dalam cerita ini. Kemudian Abu Lahab mengatakan, ceraikan dia wahai Abul As, kami akan ganti dengan perempuan tercantik dari suku Quraisy. Apa jawaban Abul As? Ditambah lagi. Apa jawaban Abul As? Di mataku,
tidak ada perempuan yang lebih cantik dibandingkan Zainab. Subhanallah. Antum bayangin ketika ada seorang laki-laki menawarkan perempuan kepada kita dan istri kita mendengarkan itu tanpa kita tahu dan kita mengatakan tidak ada yang lebih cantik dibanding istriku yang saat ini. Kalau orang Itu, sekarang Ustaz sambil ngopi gini bahas perempuan lain Ustaz. Na'udzubillah. Siapa yang begini ya, operator? Enggak ya? Enggak ada lah. Ini aman semua insyaallah ya. Nah, kan? Sudah, kita lanjutkan. Ya. Sudah. Abu Lahab tidak berhenti sampai situ. Suruh menceraikan tidak mau. Dibilang bapaknya gila. Katanya kalau bapaknya gila kenapa anaknya yang saya ceraikan? Kemudian dikatakan aku nikahkan kamu dengan perempuan tercantik di kota Makkah dari suku Quraisy. Abu As mengatakan fi aini, di mataku tidak ada perempuan yang lebih cantik dari Zainab. Dan nanti kisah ini akan bersambung dengan akhir dari ending cerita ini. Sudah, Abu Lahab mengatakan, wahai Abu As, ceraikan dia. Aku berikan untukmu harta suku Quraisy seluruhnya. Bayangin, seluruhnya aku berikan untukmu. Apa yang kamu minta kita berikan supaya engkau menceraikan Zainab. Apa kata Abu As? Subhanallah. Dan begitu bahagianya wanita ketika mendengarkan ini dari suaminya. Apa kata Abu As? Tidak ada harta yang lebih berharga dibandingkan ketika aku memiliki Zainab. Subhanallah. Akhirnya Abu Lahab, dia menganggap tidak bisa sudah ini orang. Biarinlah. Ini biar syukurinlah, biar tahu rasa dia ntar. Apa yang akan dia rasakan. Sudah. Zainab begitu kuatnya kalimat Abu As ini menancap dalam hatinya. Dia tidak mau menceraikannya, diganti dengan perempuan lain, dikatakan istriku yang tercantik, diganti dengan harta, dikatakan istriku harta yang paling berharga yang aku miliki. Luar biasa. Dan itu menancap di hati Zainab. Tinggallah mereka di kota Makkah selama 13 tahun. Ketika Rasulullah di kota Makkah 13 tahun. Dengan penuh kecinta kasih, dengan penuh rasa sayang. Dan rumah tangga mereka rumah tangga yang begitu indah. Sampai muncul kisah hijrahnya Rasulullah.